Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pembelajaran jarak jauh matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih berada di bab pertama seluruh pembelajaran kita, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perpangkatan dan sifat-sifat perpangkatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab lanjutan. Subbab lanjutan yang pertama adalah pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya yang pertama adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0, jadi A-nya tidak boleh 0. Maka di sini dicontohkan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Seperti sifat perpangkatan yang sebelumnya, apabila ada pembagian berpangkat, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Maka di sini menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 2, maka menjadi 3 pangkat 0 yang hasilnya adalah 1. Pangkat tak sebenarnya yang kedua adalah 2. Pangkat tak sebenarnya yang kedua adalah n pangkat A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n sama dengan 1 per A dipangkatkan n. Di sini dicontohkan 3 pangkat min 2 yang sama nilainya dengan 1 per 3 pangkat 2 yang apabila dijabarkan menjadi 1 per 9. Pangkat tak sebenarnya yang ketiga adalah A pangkat m per n yang nilainya sama dengan A pangkat m akar n. Jadi ini bentuk pangkat pecahan yang nilainya sama dengan akar. Di sini dicontohkan 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 8 pangkat 2 akar pangkat 3. Nah, 8 ini nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Maka di sini 2 pangkat 3-nya dipangkatkan 2. Yang nantinya di sini pangkatnya menjadi sama. Akar dan pangkat di dalam kurung itu sama, maka kita bisa mengeluarkan pangkat kuadratnya. Jadi pangkat yang sama dikelompokkan jadi 1. Nah, seperti kita tahu, pangkat tak sebenarnya yang ketiga ini apabila pangkat dan akarnya sama, maka nilainya adalah 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis karena bilangan utama itu sendiri. Maka di sini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 yang dipangkatkan 2 nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Yang 2 pangkat 2 ini nilainya sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah pangkat tak sebenarnya, kita akan membahas bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan. Ya, bilangan irasional itu bilangan yang tidak nyata. Contoh adalah pi. Ya, pi itu kan nilainya 3,14 sekian 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 sekian. Itu tidak bisa dibuat menjadi bentuk pecahan bulat. Nah, maka itu disebut bilangan irasional. Bentuk akar ini merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Maka dari definisi di atas, bentuk umum dari bentuk akar bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini sama saja dengan pangkat tak sebenarnya yang ketiga, ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan bentuk umumnya A pangkat m diakarkan pangkat n sama dengan A pangkat m per n. Atau bisa juga kita tulis bacakan sebagai akar pangkat n dari A pangkat m sama dengan A pangkat m per n. Nah, kalau kalian masih bingung, kita lanjutkan saja ke contohnya. Contoh yang pertama, kita punya 3 pangkat 1 per 2.
kita jabarkan dulu kalau kalian masih bingung. Jadi A-nya itu berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. Di sini kita punya A-nya 3, M-nya 1, N-nya 2. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. 3 pangkat 1/2. Di sini kita buat menjadi bentuk akarnya. Kan di situ M-nya, N-nya adalah 2, maka menjadi akar pangkat 2. A-nya 3, kemudian M-nya 1, tidak usah ditulis, pangkat 1-nya nggak apa-apa. Nah, karena di sini akar pangkat 2 itu sama dengan akar kuadrat, maka 2-nya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Oke, contoh yang kedua. Di sini 2 pangkat 2/3. Kita jabarkan, A-nya adalah 2, M-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah menjadi 2 pangkat 2/3. N-nya sebagai akar, M-nya sebagai pangkat bilangan utamanya. Nah, di situ menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya adalah 4. Dijabarkan seperti itu. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini kita balik bentuk akarnya dulu ya. Di sini akar kuadrat dari 5 pangkat 2. Maka A-nya adalah 5, M-nya adalah 2, N-nya 2. Di sini kita lihat bahwa M dan N-nya sama. Maka kemungkinan di sini pangkatnya bisa menjadi pangkat 1. Kita selesaikan. Nah, benar kan menjadi pangkat 1. Loh Bu, itu kok pangkatnya 5? 5 itu kan bilangan rasional. Maka di sini akar pangkat 5 akar dari 5 kuadrat itu kita sebut sebagai bukan bentuk akar ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan yang namanya bilangan bentuk akar yang menghasilkan bilangan rasional, maka kalian tuliskan hasil rasionalnya itu. Jangan dalam bentuk akarnya kalau ada hasil rasionalnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada bentuk akar kita akan membahas sifat-sifat bentuk akar. Di sini ada 4 sifat. Sifat yang pertama itu perkalian. Apabila akar pangkat N dari A kali B itu sama saja dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Di sini kita contohkan, kita punya akar 12. Akar 12 itu sama saja dengan akar 4 kali 3. Oke, kita pisahkan. Akar 4 itu kan memiliki hasil rasional. Hasil rasionalnya adalah 2, maka kita keluarkan 2 menjadi 2 akar 3. Sifat bentuk akar yang kedua. Yang kedua ini adalah pembagian ya. Akar pangkat N dari A dibagi B atau A per B sama saja dengan akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B. Di sini kita contohkan akar dari 2/16. Kita pisahkan akar 2 per akar 16. Di sini kebetulan akar 16 ini punya hasil rasional. Hasil rasionalnya adalah 4. Maka kita keluarkan 4 menjadi akar 2/4. Nanti kalau kamu ketemu dengan bentuk akar yang apabila penyebutnya adalah masih dalam bentuk akar, tidak ada hasil rasionalnya, maka kalian nanti akan ke proses selanjutnya, yaitu merasionalkan penyebut. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Sifat-sifat bentuk akar yang ketiga. Bentuk akar yang ketiga ini adalah A akar P plus minus ditambah atau dikurang B akar P. Itu sama saja dengan A plus minus B ditambah atau dikurang baru dikalikan dengan akar P. Kita contohkan di sini yang langsung ya. Kita punya contoh 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berarti angka yang ada di bawah akar itu sama. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 2 tambah 3 dikalikan akar 3, hasilnya 5 akar 3. Lalu bagaimana kalau kita punya contoh yang tidak sama? Nah, berarti kita jabarkan seperti sifat bentuk akar yang pertama. Kita punya contoh 4 akar 8 ditambah 5 akar 18.
Berarti kita jabarkan 8 itu hasil perkalian berapa? 18 itu perkalian berapa? Di sini 8 itu perkalian 4 kali 2, 18 itu perkalian 9 kali 2. Walaupun ada perkalian yang lain, kita pilih yang ini karena 4 dan 9 memiliki hasil rasional. Nah, kalau sudah begini kita operasikan. Nah, akar 4 itu ada hasil rasionalnya, kita keluarkan. Akar 9 ada hasil rasionalnya, kita keluarkan. Menjadi dikalikan menjadi 4 kali 2 kali akar 2. Dan 5 kali 3 kali akar 2. Hasilnya menjadi 8 akar 2 plus 15 akar 2. Kita langsung jumlahkan saja karena sudah sama angka di bawah akarnya, maka menjadi 23 akar 2. Oke, sifat yang keempat ini akar di dalam akar. Jadi akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Ya, itu sama saja dengan akar dari M kali N dari A. Akar pangkat M kali N dari A. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya di sini kita punya akar pangkat 3 dari akar pangkat 4x. Maka di situ akar pangkat 3 dan akar pangkat 4-nya tinggal dikalikan saja menjadi 3 kali 4. Akar 3 kali 4 dari 4x. Maka menjadi akar pangkat 12 dari 4x. Seperti itu. Ya. Nah, sebelum Ibu lupa, silahkan kalian absen di kolom komentar dengan menuliskan saya siap belajar bentuk akar, diikuti dengan nama dan kelas kalian. Ya, saya siap belajar bentuk akar, dilanjutkan dengan nama dan kelas kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sifat-sifat bentuk akar, kita akan lanjut ke merasionalkan bentuk akar. Kenapa harus dirasionalkan? Karena dalam bentuk akar tidak boleh ada penyebut dalam bentuk akar. Karena kalau penyebutnya dalam bentuk akar, maka hasilnya menjadi irasional. Sudah irasional menjadi tambah irasional. Oke. Yang pertama, cara merasionalkan yang bentuk pertama apabila penyebutnya tidak ada operasinya. Jadi hanya bentuk akar saja, maka tinggal kita kalikan dengan akarnya. Jadi di sini kalau kita punya bentuk akarnya 1 per akar A, maka cara merasionalkannya adalah 1 per akar A dikalikan akar A per akar A. Maka nanti hasilnya akan menjadi akar A per A. Ya, penyebutnya menjadi A karena akarnya hilang. Seperti itu, akar dikali akar, akarnya hilang ya. Nah, yang kedua, apabila penyebutnya di situ ada akar dan ada operasinya, ada penjumlahan atau pengurangan, ada akar yang lain atau ada angka yang lain ya. Di sini kita bentuknya adalah 1 per akar A plus akar B. Ya, di contoh di sini di rumusnya plus ya. Tapi nanti di soal bisa minus ya. Maka penyelesaian merasionalkannya adalah 1 per akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B. Jadi harus tandanya berkebalikan. Kalau di situ penyebutnya tandanya plus, maka untuk mengalikannya itu tandanya harus negatif. Kalau penyebutnya tandanya negatif, maka untuk mengalikannya dengan kebalikan yang tanda positif. Maka di sini dikalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Maka hasilnya menjadi akar A min akar B per A min B. Jadi kita akan melanjutkan langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada 3 per akar 10. Nah, untuk merasionalkannya karena tidak ada operasinya tinggal dikalikan dengan akar 10 per akar 10. Ya, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 3 kali akar 10 menjadi 3 akar 10. Dibagi akar 10 kali akar 10 menjadi 10 ya. Ini untuk yang bentuk pertama. Untuk bentuk yang kedua, Bu, di situ yang akarnya cuma 1, nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja caranya ya. Jadi di sini 3 per 6 ditambah akar 2.
Nah, dikalikannya dengan 6 min akar 2, karena disitu penyebutnya 6 plus akar 2. Jadi proses merasionalkannya adalah 3 per min 6 plus akar 2 dikalikan dengan 6 min akar 2 per 6 min akar 2, dikalikan menjadi 3 dikali 6 min akar 2 per 6 kuadrat min akar 4. Kok hasilnya bisa begini gitu ya? Kalian sudah belajar aljabar kan? Nah, untuk mengingatkan kembali, caranya itu seperti ini. Nah, dikalikan ya, dikalikan. Jadi 6 kali 6, 6 kali min akar 2 plus akar 2 kali 6 plus akar 2 dikalikan min akar 2. Hasilnya seperti ini, menjadi 6 kuadrat min akar 4. Oke, ini hanya pengingat saja. Maka hasil dari 3 per 6 plus akar 2 ini menjadi 36 min 2, karena akar 4 itu kan ada hasil rasionalnya 2, maka langsung dikurangkan saja menjadi 3 kali 6 min akar 2 per 34. Kalau nanti kalian mau pembilangnya itu dijabarkan atau dikali dalam bentuk seperti itu saja nggak apa-apa, atau mau dikalikan nggak apa-apa. Kalau dikalikan hasilnya menjadi 18 min 3 akar 2 per 34 ya. Jadi nanti nggak usah bingung kalau nanti bentuknya dikalikan ya. Oke. Nah, untuk materinya bab 1 kita sudah selesai, maka kita akan latihan soal. Di sini ada 6 soal. Latihan soal yang pertama ini terdiri dari 3 soal. Ini materi pangkat tidak sebenarnya ya. Kemudian latihan soal yang kedua, ini nomor 4 sampai nomor 6, ini adalah bentuk akar ya. Selamat mengerjakan. Tolong dikerjakan. Soalnya ditulis. Kemudian dikerjakan di kertas folio. Jangan lupa nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal penugasan ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.